Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Morning Call dari Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Bersama saya, Pendeta Ruth Estrelita Ronauli Lukas Tampu Bolon. Saat ini saya ditugaskan sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bethesda Marau dengan tugas pelayanan di Pos Pelayanan dan Kesaksian Sola Fide Carik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang saat ini ya Tuhan, mengucap syukur oleh karena bimbingan dan penyertaan Tuhan saja kami boleh dibangunkan dengan nafas kehidupan yang baru yang kami yakini asalnya daripada Tuhan. Saat ini mengawali hari kami yang baru ini ya Tuhan, kami datang disapa dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, bimbing kami agar kami dapat memahami kekayaan firman-Mu dalam kehidupan kami, serta kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan sabda bina umat terdapat dalam Yosua pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang menyatakan, "Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan di kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu, berkatalah Yosua kepada orang Israel, 'Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu, mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur Sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap orang pernah dihinggapi yang namanya rasa malas. Dan tidak dapat dipungkiri memang kadang menyenangkan rasanya kalau kita ini bisa sejenak melupakan pikiran dari pekerjaan ataupun tugas-tugas kita. Secara umum, malas adalah tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu. Ada bermacam alasan mengapa seseorang tidak mau bekerja atau tidak mau melakukan sesuatu. Seperti kurangnya motivasi, atau tidak merasa perlu lagi, tidak merasa harus atau merasa kurang bermanfaat,
bahkan menganggap bahwa semua hal itu bisa ditunda. Bisa juga karena merasa sudah nyaman atau sudah tidak bergairah lagi untuk mengejarnya. Semua hal itu bisa membuat orang menjadi malas untuk melakukan sesuatu. Rasa malas ternyata juga menghampiri umat Israel saat mereka memasuki tanah perjanjian. Saat sebagian suku sudah menerima bagian milik pusaka mereka, ternyata masih ada 7 suku yang belum. Padahal Tuhan telah memberikan tanah Kanaan secara penuh kepada bangsa Israel. Dalam pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, kita menemukan bahwa Yosua dengan tegas menegur mereka. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Penyebabnya ialah sikap dan tindakan mereka yang bermalas-malasan. Karena itu, Yosua mengumpulkan, bahkan Yosua menegur mereka dan meminta mereka untuk mengajukan 3 orang dari tiap suku untuk menjelajahi negeri itu. Dan kemudian mencatat keadaannya, lalu kembali melaporkan hasilnya. Yosua tidak ingin 7 suku yang belum mendapat bagian ini tidak jelas nasibnya. Yosua tidak membiarkan umat Israel bermalas-malasan dan menyuruh mereka bertindak, karena sikap kemalasan mereka ini akan berdampak buruk bagi masa depan mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap malas adalah penyakit yang dapat merusak mental manusia. Penyakit yang bahkan susah untuk diobati kalau kita sendiri, pikiran kita sendiri memang tidak mau untuk mengobatinya. Dari fakta ini kita dapat belajar bahwa kalaupun berkat Tuhan sudah ada di depan mata kita, seperti halnya tanah perjanjian ini sudah mereka masuki, bahkan di ayat pertama dikatakan negeri itu telah takluk kepada mereka, tetapi hal untuk mendapatkan tanah pusaka atau batas-batas wilayah bagi 7 suku yang tersisa ini, itu tetap harus dilalui dengan perjuangan. Tidak bisa dipungkiri, sikap malas ini dapat menyerang kehidupan siapa saja. Banyak hal yang bisa menyebabkan kita merasa malas untuk melakukan aktivitas dan juga tugas-tugas kita. Terlepas dari apapun alasannya, ketahuilah bahwa sikap malas dapat menghambat hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Jika kita tidak bisa mengalahkan faktor yang menyebabkan kemalasan ini, kehidupan kita tidak akan produktif. Bahkan kehidupan kita juga tidak akan optimal. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kemalasan? Bagaimana cara mengalahkan kemalasan dalam diri kita? Caranya ialah dengan memulai dari dalam diri sendiri. Seperti halnya Yosua yang mengatakan kepada 7 suku untuk tidak bermalas-malasan, Yosua mengambil inisiatif untuk mengirim beberapa orang dari tiap suku. Hal ini ia lakukan untuk membangun inisiatif atau mental dari ke-7 suku tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita mau keluar dari rasa untuk bermalas-malasan, maka dibutuhkan keinginan dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Keinginan untuk keluar, keinginan untuk bergerak maju, dan keinginan untuk berjuang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjalani kehidupan kita ini dengan kemalasan. Kita harus bergerak. Bergerak di sini dalam arti kita bekerja. Bekerja dengan niat atau bekerja dengan tekad yang kuat dan juga dipenuhi oleh rasa semangat. Tetapi jangan lupa, bagi kita orang percaya, bekerja itu juga perlu dibarengi dengan berdoa. Karena berdoa dan bekerja adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kita berdoa agar Tuhan memberkati, tapi dari pihak kita juga ada usaha untuk meraih berkat yang telah Tuhan sediakan. Meraih berarti ada satu tindakan, tidak pasif, yaitu bekerja. Sebab Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi orang yang malas, yang hanya bisa mengangkat tangan kita dan hanya bisa meminta kepada kita. Tuhan mau kita bekerja karena Dia telah memperlengkapi kita. Ingatlah, kemalasan tidak akan membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Kemalasan merupakan salah satu penghalang dalam meraih keberhasilan. Berhentilah bermalas-malasan, kerjakan bagianmu, dan raih bagian milik pusaka yang sudah Tuhan berikan dan sediakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah boleh diperdengarkan dan disapa dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bersama untuk senantiasa hidup dalam kekuatan daripada Tuhan, untuk hidup tidak bermalas-malasan ya Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami bersama untuk boleh keluar dari rasa kemalasan kami ya Tuhan, untuk boleh bangkit, untuk boleh kembali berjuang, bahkan boleh bekerja lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami ketika kami akan melangkah menjalani hari ini. Dan memasuki hari yang baru ini juga ya Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya senantiasa menyertai kami dalam setiap karya, tugas, bahkan pelayanan kami sepanjang hari ini. Biar kiranya hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sepanjang hari ini hanya kami serahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.